Woi Jaf, woi hafalan agama lu boleh, tapi lu menyesatkan. Apa? Hafalan agama? Oke, ayo kita tes ya. Ente bilang hafalan, ente mau bilang ente orang semua yang ada di sini, tulis aja berapa kata. Tulis satu kata, langsung ana bahas. Ayo, tulis. Ente mau ana bahas apa? Masalah agama. Mau apa aja? Tulis, langsung ana bahas. Yang ana baca ana bahas. Masalah kitab, man arada taqadduma falaihi bikutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhkhura falaihi bikutubil mutaakhirin. Barang siapa yang ingin terdepan, yang ingin maju dalam urusan ilmu agama, ilmu dunia, hendaklah berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama terdahulu, ulama salaf. Dan barang siapa yang pengen terbelakang, faman arada ta'akhkhura, yang ingin terbelakang, kalau ente pengen mundur dalam urusan agama, dalam urusan ilmu agama, ilmu dunia, maka berpeganglah kepada kitab-kitab sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Kok orang-orang yang berpegang kepada kitab-kitab ulama salaf itu ilmunya lebih luas, pemikirannya lebih luas? Karena ulama-ulama zaman dulu, mereka itu tafkir, pemikiran mereka tentang menyarahkan, menjelaskan baik ayat, baik hadis, itu penjelasan mereka lengkap. Itu satu. Penjelasan mereka luas karena ilmu, karena mereka bahrul fahama. Ya, mereka itu lautan pemahaman. Itu pertama. Kedua, keikhlasan mereka yang begitu luar biasa. Keikhlasan mereka yang begitu luar biasa sehingga kitab-kitab mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia dan bakal dipakai di semua pesantren-pesantren salaf. Itu sedikit. Ente tadi ngomong tentang anak bahas kitab itu. Atau mau anak perlu lagi bahas kitab-kitab fikih. Untuk pertama ente orang pakai Risalatul Jami'ah, naik lagi Safinatun Najah, naik lagi Muqaddimatul Hadramiyah, naik lagi Yaqutun Nafis. Habis Yaqutun Nafis naik lagi Umdatus Salik. Terus kalau untuk kalau untuk ente menghafal kayak takrib. Terus yang tinggi lagi Minhajut Thalibin Imam Nawawi, yang lebih tinggi lagi Ar-Risalah Ibn Mukri. Adapun yang lain kalau kayak Fathul Mu'in, terus yang lain-lain itu Bughyatul Mustarsyidin, Fatawa Ulama Mutakhirin, Abdurrahman Masyhur, itu hanya buat mutolaah murajah. Ayo, mana lagi? Ente orang kan bilang hafalan. Ana selama ini hafalan. Ayo, mana lagi? Tulis, ente mau ana bahas apa? Ana bahas sekarang. Poligami, beb. Dalam Islam, di situ Rasulullah dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan mathna. Yang didahulukan oleh Allah itu dua, 3, 4. Kalau tidak sanggup baru 1. Nah, poligami dalam Islam itu dibolehkan. Dan bahkan dikatakan kalau ada seorang wanita yang meyakini dalam hatinya poligami itu haram, maka dia riddah, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena tahrimu ma yuhalilullah. Karena dia telah mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan mau nikah 2 selama kau mampu, selama kau adil. Silahkan mau nikah 3 selama kau mampu, selama kau adil. Silahkan mau nikah 4 selama kau mampu, selama kau adil. Tapi kau harus tahu apa itu adil. Al-adl, ya, al-adlu yadau syai' ala mahallih. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ente punya istri 2 seumpama, ente punya istri 2. Istri pertama punya anak 5, istri kedua punya anak 1. Adil itu bukan harus berarti 50-50, 50-50, enggak. Contoh ada 2 orang, 1 gurus, 1 gemuk. Ente kasih nasi 1 piring, 1 piring. Secara kasat mata dohiriyah adil, tapi secara hakikat itu enggak adil. Harusnya yang gemuk kasih 2 piring, yang kurus 1 piring. Karena apa? Karena yang gemuk tempat penampungan dia untuk makan itu lebih banyak. Itu baru adil. 2-1 adil, walaupun secara kasat mata tidak adil. Ini punya istri 2, istri pertama anak 5, istri kedua anak 1, maka waktu nafkah harus lebih ke istri tua. Atau sebaliknya, walaupun istri tua tapi anak cuma 2, istri muda anak 5, maka waktu nafkah harus lebih ke istri muda. Begitu aja, itu adil. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ayo, apalagi? Beb, doa lunas hutang. Membersihkan hati. Tazkiyatun nafas, tazkiyatun nafas, tathhirul qulub, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Nah, pembersihan hati dalam hadis ada satu hal yang harus orang tahu. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kata Rasulullah, ingatlah, ketahuilah
Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh. Apa daging itu? Daging itu adalah hati. Jadi hati itu ra'sul jawarih, adh-dhahir wal batin. Hati itu adalah pemimpin dari seluruh anggota tubuh, seluruh anggota badan. Yang menggerakkan mata untuk melihat, hati. Yang menggerakkan lidah untuk berbicara, hati. Yang menggerakkan tangan untuk melakukan hal apapun, hati. Yang menggerakkan kaki untuk berjalan, hati. Maka hati adalah yang paling penting. Maka orang kalau hatinya baik, zahirnya baik. Sebab al-zahir yadullu ma fil batin. Apa-apa yang ada di luar, ya, yang zahir, yang nampak, itu mencerminkan daripada apa-apa yang ada di dalam. Maka bersihkan kau punya hati. Dari apa? Dari kotoran-kotoran hati. Dari apa? Dari maksiat-maksiat hati. Apa maksiat hati? Sombong, riak, hasud, iri, dengki. Bersihkan itu semua sehingga engkau punya hati bisa menjadi hati yang bersih. Sehingga ketika kau punya hati bersih, maka engkau akan melakukan hal-hal, perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang hati, yang pembersihan hati tadi. Kenapa anak begini? Karena tadi ada yang ngomong anak hafalan gitu. Apalagi, ayo cepat. Bib, mujaddid itu apa? Mujaddid itu adalah pembaharu. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikatakan setiap kurun 100 tahun itu ada pembaharu Islam, namanya Mujaddidul Islam. Nah, Mujaddid Islam yang pertama itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus sampai ada yang di dalam kitab itu anak lupa. Di situ ada Imam Nawawi, ada Imam Romli kalau nggak salah ya. Terus ada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bila khilaf, nggak ada yang menentang, bila khilaf. Imam Ghazali adalah seorang mujaddidul Islam. Terus sampai Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, Shahibur Ratib. Beliau abad ke-19 kalau nggak salah. Abad ke-19. Nah, setelah beliau 100 tahun kemudian itu ada lagi mujaddidul Islam, sebagaimana itu hadisnya Rasulullah SAW. 100 tahun kemudian setelah Habib Abdullah bin Haddad itu Habib Ahmad bin Umar bin Smith, mujaddidul Islam yang terakhir yang tertulis dalam kitab tersebut. Kalau untuk sekarang, wallahu a'lam siapa mujaddidul Islamnya. Habib tentang masalah hak. Hak banyak. Ada hak hamba terhadap Tuhannya, ada hak Tuhan terhadap hambanya. Itu yang pertama. Kedua, ada hak orang tua terhadap anaknya, ada hak anak terhadap orang tua. Ketiga, ada hak suami terhadap istri, ada hak istri terhadap suami. Keempat, ada hak guru terhadap murid, ada hak murid terhadap guru. Kelima, ada hak sesama muslim, ya, dan ada juga hak-hak orang kafir yang harus dipenuhi bagi seorang muslim yang ketika muslim itu memimpin suatu bilad, suatu wilayah atau suatu negara. Jadi banyak kalau mau penjelasan tentang hak, panjang lebar itu kalau anda mau jelasin bagaimana hak hamba terhadap Allah SWT, bagaimana hak Allah terhadap hambanya. Contoh saja, hak seorang hamba terhadap Allah, yaitu Allah akan memberikan dia rizki, Allah akan memberikan dia makan, rizki. Kenapa? Karena Allah yang menghidupkan dia, Allah menciptakan dia. Itu hak seorang hamba terhadap Allah. Dan hak Allah terhadap seorang hamba, hamba itu Allah ciptakan dia, hak dia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak seorang hamba terhadap Allah itu merupakan kewajiban Allah, dan hak Allah atas hambanya itu merupakan kewajiban hambanya terhadap Allah. Sama seperti hak seorang anak terhadap orang tua. Apa haknya anak? Yang pertama, sebagai orang tua, sebagai bapak, an yuhassina ismahu, hendaknya orang tua itu membaguskan, membaikkan nama anaknya. Wa yuhassina adabahu, dan memperbaiki, memperbagus, memperindah akhlaknya, adab anaknya. Itu hak anak terhadap orang tua. Terus apa hak orang tua terhadap anak? Seorang anak hendaknya dia hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan melakukan perkara-perkara yang mendurhakai kedua orang tua. Terus begitu lagi, hak suami terhadap istri, istri terhadap suami, itu tentang hak. Apalagi, ayo, inta orang kan tadi nantangin anak. Ada yang nantangin, mana yang nantangin? Masih ada nggak di situ? Udah cukup, nanti anak dibilang sombong lagi. Makanya anak males. Dah cukup. Anak nggak mau ini lagi. Ntar dibilangnya sombong, dibilang ini. Tapi nggak ada masalah sih.